Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Perilaku Organisasi kelas A Akuntansi Reguler. Di video kali ini, kami akan memaparkan materi mengenai persepsi dan pengambilan keputusan individu. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu dengan saya sendiri, Leticia. Kemudian ada Muhammad Aidil Fitra, Victoria Dandi, Ferry Kurniawan, Sharon Daria Mustika. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya akan langsung masuk ke pembahasan kita yang pertama, yaitu definisi dari kata persepsi. Persepsi adalah sebuah proses di mana individu mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan sensoris untuk memberikan pengertian pada lingkungannya. Sederhananya, persepsi ini dapat dikatakan sebagai proses individu dalam memahami hubungan atau kontak dengan lingkungan di sekitarnya. Persepsi ini penting bagi perilaku organisasi karena perilaku individu seringkali didasarkan pada persepsi mereka tentang kenyataan dan bukan pada kenyataan itu sendiri. Ada tiga faktor yang terkadang mengganggu atau memengaruhi persepsi kita, yaitu faktor yang terdapat pada penilai, faktor pada objek atau target yang dinilai, atau faktor pada situasi di mana persepsi itu dibuat. Baik, akan kita bahas dari yang pertama, yaitu faktor pada penilai. Ketika kita melihat sebuah target dan berusaha untuk memberikan interpretasi tentang objek yang kita lihat, kita akan dipengaruhi oleh karakteristik-karakteristik pribadi kita, seperti sikap atau kepribadian, motif, minat, pengalaman masa lampau, dan ekspektasi kita. Kemudian yang kedua yaitu faktor pada objek atau target yang akan kita nilai. Karakteristik target yang akan kita nilai juga memengaruhi persepsi kita. Seperti contohnya, orang-orang yang menarik tentunya akan lebih diperhatikan dibandingkan dengan orang yang biasa-biasa saja. Persepsi terhadap sasaran bukan merupakan sesuatu yang dilihat secara teori, melainkan dalam kaitannya dengan orang yang terlibat. Hal inilah yang menyebabkan seseorang cenderung mengelompokkan orang, benda, ataupun peristiwa sejenis dan memisahkannya dari kelompok lain yang tidak serupa. Kemudian yang ketiga, yaitu faktor pada situasi. Situasi atau konteks juga dapat memengaruhi penilaian kita. Waktu saat kita melihat suatu objek atau peristiwa dapat memengaruhi perhatian kita, sebagaimana lokasi, cahaya, panas, ataupun faktor-faktor yang situasional. Misalnya, kita mungkin jarang memperhatikan penampilan seseorang di malam hari, namun berbeda halnya apabila di siang hari. Tentu saja, kita akan lebih menyadari bagaimana penampilan orang lain. Materi selanjutnya akan saya serahkan kepada presentator yang selanjutnya. Teori atribusi. Teori atribusi menyuguhkan sebuah kerangka kerja untuk memahami bagaimana setiap individu menafsirkan perilaku mereka sendiri dan perilaku orang lain. Lalu, teori atribusi menekankan pada bagaimana individu menafsirkan berbagai kejadian dan bagaimana hal ini berkaitan dengan pemikiran dan perilaku mereka. Teori ini mencoba menjelaskan cara-cara kita menilai orang dengan berbeda, bergantung pada pengertian yang kita atribusikan pada sebuah perilaku. Ketika mengamati perilaku seorang individu, perlu diketahui penyebabnya bersifat internal dan eksternal. Penentuan itu tergantung pada tiga faktor, yakni perbedaan konsensus dan konsistensi. Secara umum, jalan pintas dalam menilai orang lain dibagi menjadi empat, yakni persepsi selektif, halo, efek kontras, serta stereotip. Persepsi selektif merupakan persepsi yang menginterpretasikan secara selektif apa yang dilihat seseorang berdasarkan minat, latar belakang, pengalaman, dan sikap seseorang. Karakteristik apapun yang membuat seseorang, sebuah objek, ataupun sebuah peristiwa menonjol akan meningkatkan probabilitas kita dalam nilainya. Sederhananya, tidak mungkin kita dapat mengamati semua hal yang kita temui. Oleh karena itu, kita menggunakan persepsi selektif. Persepsi selektif di sini berarti individu cenderung menafsirkan informasi baru yang konsisten dengan kepercayaan yang telah ada sebelumnya. Efek halo. Efek halo merupakan sebuah istilah psikologi untuk menggambarkan kondisi ketika seseorang memiliki kesan pertama pada seseorang atau sesuatu. Ketika kita menggambarkan sebuah kesan mengenai seseorang, individu berdasarkan sebuah karakteristik tunggal, seperti kecerdasan, kemampuan bersosialisasi, atau penampilannya, maka efek halo sedang bekerja kepada otak kita. Efek halo adalah
ketika pandangan umum kita mengontaminasi pandangan spesifik kita. Contohnya, ketika bertemu dengan orang yang kita anggap menarik, penilaian positif pun seringkali muncul di pikiran kita. Efek kontras. Efek kontras merupakan evaluasi atas karakteristik seseorang yang dipengaruhi oleh perbandingan dengan orang lain yang baru muncul, yang memiliki peringkat lebih tinggi ataupun rendah dalam karakteristik yang sama. Dengan kata lain, efek kontras merupakan situasi yang terjadi ketika dua hal yang dinilai dibandingkan satu sama lain, bukan dinilai secara individual. Persepsi kita dapat berubah begitu kita mulai membandingkan sesuatu dari satu benda atau satu orang dengan orang yang lain. Stereotip merupakan penilaian terhadap seorang hanya berdasarkan persepsi terhadap kelompok di mana orang tersebut dapat dikategorikan. Riset menyatakan bahwa stereotip beroperasi secara emosional dan di bawah alam sadar, sehingga sulit untuk dilawan dan diubah. Stereotip dapat berakar dalam dan cukup kuat dalam memengaruhi keputusan hidup dan mati. Satu masalah dari stereotip adalah adanya generalisasi yang menyebar luas, meskipun tidak mungkin mengandung kebenaran ketika diaplikasikan pada orang atau situasi tertentu. Oleh karena itu, kita harus memonitor diri masing-masing agar jangan sampai kita tidak adil dalam menerapkan stereotip dalam keputusan kita. Baiklah, selanjutnya adalah hubungan antara persepsi dan pengambilan keputusan individual. Individual mengambil keputusan, pilihan yang dibuat dari dua alternatif atau lebih. Manajer puncak menentukan sasaran organisasi mereka, produk atau jasa apa yang akan ditawarkan, cara terbaik apa untuk menandai operasional, atau di mana lokasi sebuah pabrik manufaktur baru. Manajer level menengah dan lebih rendah menetapkan jadwal produksi, memilih pekerjaan-pekerjaan baru, dan menentukan bagaimana alokasi kenaikan gaji. Organisasi telah mulai memperdayakan pekerja non-manajerial dengan otoritas pengambilan keputusan yang sejarahnya dikhususkan bagi manajer saja. Oleh karena itu, pengambilan keputusan individual merupakan bagian penting dari perilaku organisasi. Tetapi, cara individual mengambil keputusan dan kualitas pilihannya sangat dipengaruhi oleh persepsi mereka. Pengambilan keputusan terjadi sebagai reaksi atau masalah, yaitu sebuah perbedaan antara situasi sekarang dan yang diinginkan, yang mengharuskan kita mempertimbangkan alternatif-alternatif tindakan. Jadi, setiap keputusan membutuhkan kita untuk menginterpretasi dan mengevaluasi informasi. Umumnya, menerima data dari banyak sumber yang perlu kita saring, proses, dan interpretasi. Data mana yang relevan bagi keputusan dan mana yang tidak. Persepsi kita akan menjawab pertanyaan itu. Kita juga perlu mengembangkan alternatif-alternatif dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahannya. Sekali lagi, proses perseptual yang kita akan mempengaruhi hasil akhir. Selama proses pengambilan keputusan, kesalahan perseptual seringkali muncul sehingga dapat membiaskan analisis dan kesimpulan. Berikutnya kita masuk ke dalam materi selanjutnya, yaitu pengaruh dalam pengambilan keputusan. Dalam pengaruh dalam pengambilan keputusan ini ada dua faktor yang sangat kuat, yaitu perbedaan individu dan batasan organisasi. Nah, perbedaan individu ini yaitu pengambilan keputusan dalam praktiknya dikarakteristikkan oleh batasan-batasan rasionalitas, bias dan kesalahan umum, serta penggunaan intuisi. Perbedaan-perbedaan individu juga menciptakan deviasi dari model rasional. Dalam bagian ini, kita dapat melihat perbedaan-perbedaan itu. Yang pertama ada kepribadian. Nah, riset tentang kepribadian ini dan pengambilan keputusan menyatakan kepribadian memengaruhi keputusan kita. Nah, aspek-aspek spesifik dari kehati-hatian daripada sifat-sifat luasnya bisa memengaruhi eskalasi komitmen, khususnya aspek kehati-hatian usaha keras untuk pencapaian dan kepatuhan. Terus ada jenis kelamin. Riset atas kontemplasi menawarkan pandangan mengenai perbedaan jenis kelamin dalam pengambilan keputusan. Kontemplasi bermakna berefleksi dalam waktu yang lama. Dari sisi pengambilan keputusan,
itu berarti terlalu memikirkan masalah. 20 tahun studi mendapati wanita menghabiskan lebih banyak waktu dibandingkan pria dalam menganalisis masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dan berikutnya masuk ke dalam kemampuan mental. Kita tahu orang-orang dengan level kemampuan mental yang lebih tinggi mampu memproses informasi lebih cepat, memecahkan masalah lebih akurat, dan belajar lebih cepat, sehingga Anda mungkin mengekspektasikan mereka juga lebih sedikit berisiko salah mengambil keputusan umum. Meskipun demikian, kemampuan mental tampaknya hanya membantu orang-orang menghindari beberapa dari masalah tersebut. Orang-orang yang cerdas sama mungkinnya untuk jatuh dalam jebakan penjakaran, terlalu percaya diri, dan eskalasi komitmen. Mungkin karena cerdas saja tidak mengingatkan Anda akan kemungkinan Anda terlalu percaya diri atau secara emosional defensif. Bukan berarti bahwa kecerdasan tidak pernah berarti. Begitu diingatkan akan kesalahan pengambilan keputusan, orang-orang yang lebih cerdas belajar lebih cepat untuk menghindarinya. Mereka juga lebih baik dalam menghindari kesalahan logis seperti silogisme, salah satu, atau kesalahan interpretasi data. Nah, berikutnya ada perbedaan budaya. Model rasional tidak membuat pengakuan atas perbedaan budaya. Demikian pula dengan banyaknya literatur riset perilaku organisasi tentang pengambilan keputusan. Tetapi orang Indonesia misalnya tidak selalu mengambil keputusan dengan cara yang sama dengan orang Australia. Oleh karena itu, kita perlu mengakui bahwa latar belakang budaya dari pembuat keputusan dan dapat memengaruhi dengan signifikan pilihan masalah. Ke dalam analisis, pentingnya logika dan rasionalitas, dan apakah keputusan organisasi seharusnya dibuat secara autokrat oleh seorang manajer atau secara kolektif dalam kelompok. Masuk ke poin yang kedua, ada batasan organisasi. Nah, organisasi dapat mengambil keputusan, dapat membatasi pengambilan keputusan, menciptakan deviasi dari model rasional. Misalnya, manajer membentuk keputusan untuk merefleksikan evaluasi kinerja dan sistem imbalan organisasi, untuk memenuhi peraturan baku dan untuk memenuhi batasan-batasan waktu organisasi. Nah, contoh dapat juga membatasi suatu keputusannya. Nah, di dalam batasan organisasi ini ada evaluasi kinerja. Nah, manajer dipengaruhi oleh kriteria yang menjadi dasar mereka dievaluasi. Jika seorang manajer divisi percaya bahwa kinerja pabrik yang berada di bawah tanggung jawabnya beroperasi terbaik ketika ia tidak mendengar hal negatif, kita akan mendapati manajer pabriknya bekerja menghabiskan waktu untuk memastikan tidak ada informasi negatif yang sampai padanya. Yang kedua ada sistem imbalan. Sistem imbalan organisasi mempengaruhi pengambilan keputusan dengan menyarankan pilihan apa yang memiliki pembayaran pribadi yang lebih baik. Jika organisasi menghindari risiko, manajer lebih mungkin untuk mengambil keputusan konservatif. Dari tahun 1930-an sampai pertengahan tahun 1980-an, General Motors secara konsisten memberikan promosi dan bonus pada manajer yang tetap low profile dan menghindari kontroversi. Selanjutnya ada peraturan baku. David, seorang manajer shift di restoran Taco Bell di San Antonio, Texas, menjelaskan batasan-batasan yang dihadapinya dalam pekerjaannya. Saya menerima peraturan-peraturan yang mencakup hampir setiap keputusan yang saya buat, dari bagaimana membuat burrito sampai seberapa sering saya perlu membersihkan toilet. Pekerjaan saya tidak muncul dengan banyak kebebasan memilih. Nah, situasi David tidaklah unik. Semua, kecuali sangat sedikit, organisasi membuat peraturan dan kebijakan untuk memprogram keputusan dan mengarahkan individu bertindak sesuai yang diharapkan. Dalam melakukan hal demikian, mereka membatasi pilihan-pilihan keputusan. Berikutnya ada batasan waktu akibat sistem. Hampir semua keputusan penting muncul dengan tenggat waktu eksplisit. Sebuah laporan tentang pengembangan produk baru bisa saja harus siap
untuk ditinjau komite eksekutif tanggal pertama bulan itu. Kondisi-kondisi demikian sering membuat sulit jika tidak mungkin bagi manajer untuk memperoleh sebuah informasi sebelum mengambil keputusan. Dan yang terakhir ada contoh historis. Keputusan tidak dibuat dalam ruang vakum. Mereka memiliki sebuah konteks. Keputusan-keputusan individu merupakan poin-poin dalam arus pilihan yang dibuat di masa lampau, seperti hantu yang membututi dan membatasi pilihan-pilihan sekarang. Merupakan rahasia umum bahwa penentu terbesar ukuran dan dari anggaran tahun ini adalah anggaran tahun lalu. Pilihan-pilihan yang dibuat hari ini sebagian besar merupakan hasil dari pilihan-pilihan yang dibuat bertahun-tahun. Baiklah, perkenalkan nama saya Sharon. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai pengambilan keputusan dalam organisasi. Nah, terdapat 3 konsep dari pengambilan keputusan organisasi. Yang pertama adalah pengambilan keputusan rasional, yang kedua adalah rasionalitas terbatas, dan yang ketiga adalah intuisi. Nah, pada pengambilan keputusan rasional ini mengasumsikan bahwa pengambil keputusan memiliki informasi yang lengkap dan mampu mengidentifikasikan semua opsi yang relevan dengan tidak bias. Nah, ada pula terdapat langkah-langkah dalam model ini, yaitu yang pertama, definisikan masalahnya, lalu yang kedua, identifikasi kriteria keputusan, lalu yang ketiga, alokasikan bobot pada kriteria itu, lalu yang keempat, kembangkan alternatif-alternatif, yang kelima, evaluasi alternatif-alternatif, dan yang keenam, memilih alternatif yang terbaik. Lalu yang kedua yaitu rasionalitas terbatas. Nah, di sini rasionalitas terbatas merupakan suatu gagasan yang dibatasi kemampuan dalam pengumpulan input, kemampuan kognitif pikiran, dan batas waktu pengambilan keputusan yang menjadi faktor dari hasilnya. Terdapat banyak masalah yang tidak memiliki solusi optimal karena terlalu rumit untuk menyesuaikan dengan model pengambilan keputusan yang rasional, sehingga orang-orang cenderung mencari solusi yang memuaskan atau cukup, bukan solusi yang optimal. Lalu yang ketiga adalah intuisi. Pengambilan keputusan secara intuitif artinya proses yang tanpa sadar, diciptakan dari pengalaman yang diperoleh. Lalu pengambilan keputusan intuitif ini terjadi di luar pikiran sadar. Saat intuisi tidak rasional, ia tidak selalu salah. Tidak juga ia selalu melawan analisis rasional. Keduanya dapat memiliki satu sama lain. Intinya yaitu intuisi merupakan sebuah proses tanpa sadar yang diciptakan dari pengalaman yang diperoleh, di mana proses itu bisa benar atau salah. Lalu dalam pengambilan keputusan terdapat juga bias dan kesalahan-kesalahan umumnya. Yang pertama adalah bias terlalu percaya diri. Nah, di sini riset terkini terus menyimpulkan bahwa kita cenderung terlalu percaya diri dengan kemampuan kita dan kemampuan orang lain. Kita juga yang mempunyai kecerdasan intelektual dan interpersonal yang paling lemah, dan yang paling mungkin berlebih dalam mengestimasi kinerja dan kemampuannya. Lalu yang kedua adalah bias jangkar. Bias ini merupakan kecenderungan untuk bertahan pada informasi awal dan gagal menyesuaikan dengan informasi selanjutnya secara akurat. Nah, pikiran kita tampaknya memberikan jumlah penekanan yang tidak seimbang pada informasi pertama yang diterima. Lalu yang ketiga yaitu bias konfirmasi. Pada bias konfirmasi ini cenderung untuk mencari informasi yang membenarkan pilihan-pilihan masa lampau dan untuk mengurangi informasi yang menentang penilaian masa lampau. Lalu selanjutnya yaitu bias ketersediaan. Bias ketersediaan ini merupakan cenderung untuk orang-orang yang mendasarkan penilaian pada informasi yang siap tersedia bagi mereka. Lalu yang selanjutnya yaitu eskalasi komitmen. Nah, eskalasi komitmen ini merujuk pada bertahannya kita dengan keputusan sekalipun ada bukti yang jelas bahwa itu salah. Komitmen yang meningkat untuk sebuah keputusan meskipun terdapat informasi yang negatif. Lalu selanjutnya yaitu kesalahan acak. Di kesalahan acak ini cenderung individu untuk percaya bahwa mereka dapat memprediksi hasil dari peristiwa-peristiwa yang tidak disengaja. Lalu selanjutnya yaitu aversi resiko. Di aversi resiko ini kecenderungan individu untuk lebih menyukai keuntungan rata-rata jika ada faktor resiko, meskipun jika resiko yang diambil dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Yang terakhir adalah bias retrospeksi. Di bias retrospeksi ini cenderung kita untuk pura-pura yakin bahwa kita telah memprediksi hasil dari sebuah peristiwa secara akurat. Mungkin sekian dari saya. Untuk penjelasan yang lebih lanjut akan dilanjutkan oleh teman saya.
Bagaimana etika dalam pengambilan keputusan? Jadi ada 3 kriteria keputusan etis. Kriteria yang pertama adalah utilitarianisme yang mengusulkan pengambilan keputusan hanya berdasarkan outcome atau keluaran. Idealnya untuk memberikan yang paling baik dalam jumlah yang paling besar. Pandangan ini mendominasi pengambilan keputusan bisnis. Ia konsisten dengan sasaran seperti efisiensi, produktivitas, dan laba tinggi. Kriteria etis kedua adalah membuat keputusan konsisten dengan kebebasan dan hak-hak fundamental, seperti yang tercantum dalam Piagam Hak Asasi. Sebuah penekanan pada hak dalam pengambilan keputusan berarti menghormati dan melindungi hak-hak asasi individu, seperti hak atas privasi, kebebasan berbicara, dan proses yang pantas. Kriteria etis ketiga adalah menanamkan aturan-aturan dengan adil dan netral untuk memastikan distribusi yang merata atas manfaat dan biaya. Anggota serikat umumnya memihak pandangan ini. Pembayaran yang adil kepada orang dengan pekerjaan yang sama tanpa memandang perbedaan kinerja dan menggunakan senioritas sebagai penentu utama dalam keputusan PHK. Bagaimana meningkatkan pengambilan keputusan etis? Pertama, manajer harus menyadari bahwa perilaku etis dapat dipengaruhi oleh sinyal-sinyal. Contohnya, jika sinyal dari status dan uang ada di mana-mana, seorang pekerja mungkin menghargai hal-hal itu sebagai yang paling penting daripada standar etika. Kedua, manajer seharusnya mendorong percakapan mengenai isu-isu moral yang mungkin dapat menjadi pengingat dan meningkatkan pengambilan keputusan etis. Terakhir, kita seharusnya sadar akan titik buta, moral kita sendiri, kecenderungan untuk melihat diri kita lebih bermoral daripada yang sebenarnya dan melihat orang lain kurang bermoral daripada yang sebenarnya. Sebuah lingkungan yang mendorong diskusi terbuka dan tidak menghukum orang untuk maju adalah kunci untuk mengatasi titik buta dan meningkatkan etikalitas dari pengambilan keputusan. Tibalah kita di pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai kreativitas, pengambilan keputusan kreatif, dan inovasi dalam organisasi. Meskipun model pengambilan keputusan rasional akan sering memperbaiki keputusan, seorang pengambil keputusan juga membutuhkan kreativitas untuk menilai dan memahami masalah secara menyeluruh, termasuk melihat masalah yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Ada 3 tahap dari kreativitas dalam organisasi. Yang pertama, yaitu perilaku kreatif. Yang kedua adalah penyebab dari perilaku kreatif itu sendiri, dan yang terakhir adalah hasil atau dampak dari perilaku kreatif. Perilaku kreatif terjadi dalam 4 langkah. Yang pertama yaitu formulasi masalah, kedua pengumpulan informasi, yang ketiga pemunculan ide, dan yang terakhir adalah evaluasi ide. Setiap tindakan kreativitas dimulai dengan masalah yang mendorong munculnya perilaku untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, formulasi masalah didefinisikan sebagai tahapan perilaku kreatif di mana kita mengidentifikasi sebuah masalah atau peluang yang membutuhkan sebuah solusi yang belum diketahui. Selanjutnya, dengan adanya masalah, solusi jarang sekali ada di tangan, dan kita membutuhkan waktu untuk belajar lebih dan memproses pembelajaran itu. Oleh karena itu, pengumpulan informasi adalah tahapan perilaku kreatif ketika solusi-solusi yang mungkin atas masalah diinkubasikan dalam pikiran individu. Niklas Lanich berpendapat bahwa pengumpulan informasi kreatif berarti berpikir di luar rutinitas biasa dan zona nyaman kita. Kemudian, setelah mengumpulkan informasi-informasi yang relevan, maka saatnya untuk mentransformasikan pengetahuan yang kita punyai menjadi ide-ide. Oleh karena itu, pemunculan ide adalah proses perilaku kreatif di mana kita mengembangkan solusi-solusi yang mungkin atas sebuah masalah dari informasi dan pengetahuan yang relevan. Semakin meningkat, pemunculan ide bersifat kolaboratif. Kemudian tahap yang terakhir, yaitu untuk memilih ide-ide yang telah kita munculkan sebelumnya. Oleh karena itu, evaluasi ide adalah proses perilaku kreatif di mana kita mengevaluasi solusi-solusi potensial untuk mengidentifikasi yang terbaik. Kadang-kadang metode memilih bisa jadi inovatif. Selanjutnya adalah penyebab dari perilaku kreatif, yang terdiri dari 2, yaitu potensi kreatif dan juga lingkungan kreatif. Yang pertama yaitu potensi kreatif. Kecerdasan berhubungan dengan kreativitas, dan orang-orang yang cerdas lebih kreatif karena mereka lebih baik dalam memecahkan permasalahan yang kompleks. Meskipun demikian, individu cerdas bisa juga lebih kreatif karena memiliki memori kerja yang lebih besar. Artinya, individu dapat mengingat lebih banyak informasi.
Ada juga keahlian yang adalah fondasi dari semua pekerjaan kreatif, dan oleh karena itu merupakan alat prediksi tunggal paling penting dari potensi kreatif. Potensi bagi kreativitas ditingkatkan ketika individu memiliki kemampuan, pengetahuan, kecakapan, dan keahlian yang sama dengan bidang yang sedang dijalaninya. Kedua, yaitu lingkungan yang kreatif. Kebanyakan dari kita memiliki potensi kreatif yang dapat kita pelajari untuk diterapkan. Tetapi sepenting apapun potensi kreatif, tidaklah cukup jika hanya sendirian saja. Kita memerlukan lingkungan yang mendukung agar potensi kreatif kita dapat direalisasikan. Lalu, apa saja faktor lingkungan yang mendukung? Pertama adalah motivasi atau keinginan untuk mengerjakan sesuatu. Jika kita tidak termotivasi untuk menjadi kreatif, maka tidak mungkin kita bisa menjadi kreatif. Kemudian, sebuah organisasi itu juga harus bisa mendorong arus bebas ide, termasuk dalam memberikan penilaian yang adil dan konstruktif. Pekerja seharusnya memiliki kebebasan untuk memutuskan pekerjaan yang ingin dilakukannya. Hal yang ketiga, yaitu bawah kepemimpinan yang baik juga berpengaruh pada kreativitas. Sebuah studi mengungkapkan bahwa ketika pemimpin mendorong, menjalankan unitnya secara transparan, dan mendukung pengembangan pekerjanya, justru individu yang diawasinya dapat menjadi lebih kreatif. Kemudian poin yang ketiga adalah hasil atau efek atau dampak dari kreatif, yaitu berupa inovasi. Keluaran dari kreatif dapat didefinisikan sebagai ide-ide atau solusi-solusi yang dinilai baru dan berguna oleh pemangku kepentingan yang relevan. Pembaruan itu sendiri tidak menghasilkan sebuah hasil yang kreatif jika tidak berguna. Oleh karena itu, solusi yang aneh hanya bisa disebut kreatif ketika solusi tersebut dapat membantu dalam memecahkan permasalahan yang ada. Baik, sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf apabila terdapat beberapa kesalahan kata maupun perilaku. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dari Bapak dan teman-teman semua. Demikian presentasi ini kami tutup. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.